Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Lakal hamdu ya Allah, lakal hamdu ya Rabbana, lakal hamdu ya hasbana ala hadhihi nikmah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun, faya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bittaqwallah. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa balagur rasulun nabiyyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Satu-satunya bulan yang disebutkan di dalam Al-Qur'an cuma Ramadan. Rajab tidak, Syawal tidak, Dzulqa'dah, Dzulhijjah juga tidak. Cuma Ramadan saja yang disebutkan di dalam Quran. Syahru Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kalau Quran sudah menyebutkan, kata para ulama tafsir, jangankan katanya, jangankan suku katanya, huruf-hurufnya pun mengandung pesan, mengandung makna, mengandung arti. Ramadan, kata Ramadan terdiri daripada 5 huruf. Ra, mim, dod, alif, dan nun. Kata ulama tafsir, masing-masing tiap hurufnya mengandung pesan-pesan yang kalau kita tadabburi, yang kalau kita amalkan, maka mudah-mudahan ini jadi Ramadan terbaik yang kita pernah alamin. Amin ya rabbal alamin. Pertama, ra-nya rahmatun, ay rahmatun minallahi subhanallahi ta'ala. Ramadan itu bulan rahmat, bulan kasih sayang Allah. Sejak kapan Ramadan jadi bulan rahmat? Sejak kapan Ramadan punya fadilah keutamaan seperti kita sekarang rasakan? Apa di zaman nabi-nabi dulu Ramadan juga ada? Dari zaman Nabi Adam alaihissalam Ramadan udah ada. Dari zaman Nabi Nuh, dari zaman sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah ada. Tapi tidak semulia Ramadannya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arab jahiliyah dulu kalau Ramadan dijadikan bulan latihan perang. Bulan latihan perang. Ramadan latihan perang, Syawal perang. Karena memang Arab jahiliyah kehidupannya nomaden, berpindah-pindah tempat. Sejak kapan ini Ramadan punya fadilah keutamaan? Tepatnya karena baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah munajat kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Ketika Isra dan Mi'raj, Rasulullah ketemu dengan para nabi-nabi yang dahulu. Nabi Adam umurnya 1000 tahun, Nabi Nuh umurnya 950 tahun, Nabi Ibrahim 250 tahun, Nabi Musa 150 tahunan, Nabi Yusuf 115 tahun. Sementara umat Nabi Muhammad ditanya sama sahabat, kam hasadik ummatak ya Rasul? Ya Rasulullah, kam hasadik ummatak? Berapa umur umatmu? Kata Rasulullah, kullu syai'in hasadik, segala sesuatu ada masanya. Padi yang mulai kuning tentu bakal dipanen. Segala sesuatu ada umurnya. Hasadi ummati baina sitin wa sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70. Ini yang menjadi renungan Rasulullah. Umat terdahulu umurnya panjang-panjang, ribuan tahun, ratusan tahun. Kalau dipakai ibadah, pasti bakal dapat surga yang paling tinggi, bakal dapat surga yang paling mulia, bakal dapat surga yang paling top-topnya surga.
karena ketahui daripada umur dan lamanya ibadah. Tapi umur umatku pendek-pendek. Bagaimana ini? Tantangannya juga besar-besar. Godaannya lebih besar dibandingkan umat yang terdahulu. Umurnya juga pendek-pendek. Maka Rasulullah bermunajat, ya Rabb, su'ali ummati ba'di, su'ali ummati ba'di, su'ali ummati ba'di. Bagaimana nanti nasib umatku? Bagaimana nanti nasib umatku? Saking perhatiannya Rasulullah kepada kita. Maka kemudian turun malaikat Jibril menyampaikan pesan. Ya Rasul, jangan sedih. Walaupun umur umatmu pendek-pendek, kata Allah bakal dikasih kemuliaan Fadilatul Ramadan. Dapat kemuliaan bulan Ramadan. Yang sunnah jadi wajib. Yang wajib dikalikan 70 kali lipat. Bahkan ada satu malam yang kalau dia beribadah seperti beribadah 1000 bulan, 83 tahun. Kalau 10 kali aja dapat Lailatul Qadar, 83 kali 10, 830 tahun. Hampir menyamai umurnya Nabi Nuh alaihissalam. Girang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, hadirin yang dirahmati Allah. Mimnya magfiratun. Ini bulan magfirah, bulan ampunan Allah. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis sayatin. Apabila Ramadan tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu, setan diikat. Maka kata ulama ahli tafsir, maknanya banyak, diantaranya setan dibelenggu, benar-benar setan diikat, benar-benar setan dikerangkeng, enggak bisa gerak, tangan dan kakinya diikat. Maka hadirin yang dirahmati Allah, kalau ada orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan, sementara setan diikat, maka dia lagi jadi setan yang sesungguhnya. Kata ulama tafsir. Yang kedua, setan dibelenggu dengan ibadah puasa kita. Kita mau bohong enggak jadi, kita mau melakukan dosa enggak jadi, oh lagi puasa. Maka setan digeraknya dipersulit dengan ibadah puasa kita. Ala kulli hal hadirin yang dirahmati Allah. Ibarat orang main bola, kipernya udah enggak ada, tinggal ngegolin. Masa iya kipernya enggak ada, enggak bisa bikin gol? Masa iya setannya diikat masih juga bikin dosa? Artinya jangan salahin setan kalau di bulan Ramadan kita bikin dosa. Salahin diri sendiri. Karena kita yang kagak bisa melawan hawa nafsu. Enggak bisa mengendalikan hawa nafsu. Yang ketiga, dom'an lil jannah. Puasa ternyata bisa memasukkan kita ke surga. Di surga ada pintu namanya Babur Rayyan. Khusus bagi orang-orang yang berpuasa. Yang puasanya luar biasa. Ramadan dikerjain, Syawal dikerjain, Tarwiyah Arafah dikerjain, Senin Kemis dikerjain, Ayamul Bid dikerjain, puasa sunnah dikerjain, Daud dikerjain, apa aja yang namanya puasa sunnah dikerjain. Maka orang nih ibadah spesialnya puasa dia, andalannya puasa. Maka di akhirat nanti ada pintu surga namanya Babur Rayyan, khusus bagi orang-orang yang gemar berpuasa, bisa masuk dia lewat situ. Tapi hadirin yang dirahmati Allah, yang perlu dicamkan buat kita, ibadah tidak bisa memasukkan kita ke surga, yang bisa memasukkan kita ke surga rahmat Allah. Dalam kitab tasawuf dijelaskan, ada seorang yang umurnya 300 tahun, dia menyendiri ke gunung, enggak bertetangga, enggak ngapa-ngapain, enggak bergaul dengan masyarakat, cuman ibadah aja. 300 tahun ibadah. Ketika meninggal dunia, kata malaikat, pulan, masuk surga engkau atas rahmat Allah. Kata dia, saya enggak mau masuk surga atas rahmat Allah, saya mau masuk surga, ibadah saya dihitung dong 300 tahun. Oh begitu. Kemudian nama malaikat ditimbang, ibadah dia 300 tahun, ditimbang sama satu nikmat, nikmat kedipan mata, nikmat mengedip. Saya rasa kita yang hadir nih nggak bisa melek terus selama 2 menit aja, nggak bisa kita. Tanpa mengedip nggak bisa. Pasti kita ada ngedipnya dalam 1 menit, ngedip beberapa kali, mungkin nggak kehitung. Nih
hadirin yang dirahmati Allah, ibadah 300 tahun ama nikmat kedipan mata, ternyata masih berat nikmat kedipan mata. Artinya jangan harapkan ibadah kita bisa memasukkan kita ke surga. Tidak. Yang bisa memasukkan kita ke surga adalah rahmat Allah. Tapi ingat, caranya mendapatkan rahmat Allah tentu dengan ibadah. Dan puasa bisa menggaransi itu. Yang keempat, huruf Ramadan, alif ulfatun. Orang yang puasa Ramadan, orang yang ibadah Ramadan, ulfatun, hatinya lemah lembut. Maka kalau puasa udah dapat 14 hari, masih aja ngomel, masih ada kata-katanya kurang bagus, patut dipertanyakan ibadah puasanya. Dan yang kelima, nun nikmatul ibadah wa nikmatul hisiyah badaniyah. Orang yang Ramadan yang kita alami ini ternyata membuat kita nikmat ibadah. Yang tadinya enggak baca Quran, yang tadinya enggak sedekah bisa sedekah, yang tadinya enggak qiyamul lail bisa qiyamul lail, yang tadinya jarang ke masjid jadi ke masjid, yang tadinya enggak berjamaah jadi jamaah, bahkan sholat sunnahnya jadi jamaah, tarawehnya jadi jamaah, witirnya jadi jamaah. Maka ada kenikmatan ibadah di bulan Ramadan ini. Tidak hanya nikmat ibadah, kenikmatan nikmatul hisiyah badaniyah, ada kenikmatan kesehatan yang bakal kita raih dengan melaksanakan ibadah Ramadan. Kata Rasul, sumu tasihu, berpuasalah maka kamu akan sehat. Puasa maka kamu akan sehat. Maka orang-orang di luar Islam bertanya-tanya, dulu negara-negara Islam dijajah sama orang-orang kafir. Semenanjung Arab dijajah sama Inggris, Jerman, Perancis. Libya dijajah sama Itali, Indonesia dijajah sama Belanda. Ketika bulan Ramadan, sumu tasihu, puasa maka akan sehat, puasa maka akan sehat. Kata orang kafir, di mana sehatnya orang lapar? Di mana sehatnya orang lapar? Lemah badannya. Maka kemudian dia yang nanya, dia sendiri yang bisa menjawab. Setelah Islam runtuh di Andalusia, Spanyol, kitab-kitab karangan Ibnu Sina, bapak kesehatan ilmu kedokteran dunia, disaring kitab-kitab dalam bahasa-bahasa orang Eropa, diteliti kemudian berkembang ilmu kesehatan, ilmu kebedahan. Maka orang kalau mau dibedah disuruh puasa dulu, nggak bisa dibedah nggak puasa, berisiko tinggi. Kenapa orang mau dibedah suruh puasa? Biar metabolisme tubuhnya berjalan bagus. Jantungnya normal, livernya normal, ginjalnya normal. Darahnya jadi cepat membekunya. Maka diwajibkan puasa. Pak, kata dokter, besok mau dibedah, puasa ya. Nggak ada yang ngelawan, nurut. Dia puasa. Nggak ada yang berani ngelawan. Kata dokter puasa, dia puasa. Sama dokter nurut. Tapi banyak orang Islam yang enggak nurut sama Allah, disuruh puasa enggak puasa. Artinya nantang kemuliaan Ramadan. Bagi orang yang tidak berpuasa tanpa ujur syar'i, nantang kemuliaan Ramadan, ngelecehin Ramadan. Kata Rasul, aku berbebas diri daripadanya. Kalau ampe ngeremehin Ramadan, nantang kemuliaan Ramadan, malah sengaja-ngaja enggak puasa di tengah hari, ngerokok di siang hari, artinya nantangin kemuliaan Ramadan, aku berlepas diri daripadanya. Aku enggak bakal kasih syafaat nanti di akhirat. Dia aja udah ngeremehin Ramadan. Hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah mudahkan rezeki kita, Allah jadikan ibadah kita di bulan suci Ramadan ini menjadi ibadah yang terbaik, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bil ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun, faya ayyuhal muslimun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wal afafa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.